Nah ini Anda pernah kejadian nih, kalau ini khilaf, makanya verifikasi tentang keberadaan wali itu penting. Jadi wali perempuannya yatimah, bapaknya udah nggak ada, kemudian akhirnya kakeknya juga udah nggak ada, yang menikahkan saudaranya. Nah perempuan ini punya saudara kandung, punya saudara sebapak. Waktu itu sepakat nih keluarga mau mewakilkan untuk jadi wali salah satu ulama yang hadir itu kan. Jadi untuk tabarrukan mau ditaukil, mau diwakilkan. Akhirnya diwakilkan, selesai akad nikah. Begitu selesai akad nikah, Ana lihat videonya, Ana datang telat. Begitu Ana lihat di videonya, yang mewakilkan ke ulama ini saudara sebapak. Padahal saudara kandungnya masih ada. Akhirnya datengin, Ustadz, al-afu Ustadz, barusan itu yang mewakilkan ke antum ahli ab. Ini ulamanya faqih, cuman karena ini masalah verifikasi. Kadang-kadang ulamanya tahu hukum, tapi kadang-kadang karena pihak keluarganya nggak ngasih tahu, akhirnya salah verifikasi. Ini verifikasi ini penting. Afwan Ustaz, tadi yang menikahkan, yang mewakilkan ke antum ahli ab. Padahal akh syakiknya masih ada. Ente langsung panggil akh syakiknya, ajak akh syakiknya ke pengantin perempuan, suruh perempuannya pengantinnya izinkan ke akh syakik, kemudian abis itu ajak akh syakiknya ke kamarannya. Bawa saksi 2 orang, kita nikahin ulang. Itu pentingnya harus ada orang yang ngerti fikih dan yang paham keadaan keluarga yang hadir dalam akad nih. Jangan yang dipikirin cuma urusan dekor aja, urusan desain aja, urusan bunga aja, urusan makanan aja, urusan gubuk kagak rapi-rapi, urusan fikihnya kagak diperhatiin. Padahal itu yang paling penting yang berkaitan dengan keabsahan nih. Islamic Brotherhood Television. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهدي قلبي بحق النبي صلى الله عليه وسلم والآل والصحب أما بعد. Kita melanjutkan kajian kitab Al-Miftah li Babin Nikah. Ya harusnya kan pekan kemarin, tapi karena pekan kemarin ana terlambat harus nganterin Abu Habib Abdullah ke bandara. Jadi request dari para asatid pekan ini tetap miftah godoan. Mau kalau udah bab nikah gak mau ketinggalan dah. Kata udah luput harus digodok. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wali fin nikah. Ustaz fadhal. Ustaz Salman ikra Ustaz. Hakul awliya bitazwij, hakul awliya bitazwij. Aulal awliya wa ahaqquhum bitazwij al-ab thumma al-jad abul ab. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Syekhul muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Al-waliyyu fin nikahi wa ahaqqul awliya'i bitazwij. Aulal awliya'i wa ahaqquhum bitazwij al-ab thumma al-jaddu abul ab wa in ala. Thumma al-akhu syaqiq, thumma al-akhu li'ab, thumma ibnul akhi syaqiq, thumma ibnul akhi li'ab wa in safal. Thumma al-ammu syaqiq, thumma al-ammu li'ab, thumma ibnul ammi syaqiq, thumma ibnul ammi li'ab wa in safala. Thumma ammul ab, thumma ibnuhu wa in safal. Thumma ammul jad, thumma ibnuhu wa in safal, thumma ammu abil jad, thumma ibnuhu wa in safal. Wa hakadha ala hadha tartibi fi sairil asabat. Wa yuqaddamu asyaqiqu minhum ala man kana li'ab. Fa idza lam yujad ahadun min asabatin nasab fal mu'tiq. Fa asabatuhu thumma mu'tiqul mu'tiq, thumma asabatuhu thumma al-hakimu aw naibuhu, wallahu a'lam. Baik. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang wali.
Sebagaimana kita tahu dalam mazhab Syafi'i salah satu rukun nikah adalah wali. Enggak ngaruh mau dia thayyib, mau dia bikir, tetap wali. Ya, saya udah beri peringatan beberapa kali. Banyak kesalahpahaman di tengah masyarakat seolah-olah kalau thayyib udah enggak butuh wali lagi. Enggak. Dalam mazhab Syafi'i sama, mau thayyib, mau bikir sama-sama butuh wali. Nah, sebelum kita bicara waliul am, nah sekarang kita bicara tentang siapa di antara wali-wali yang paling berhak untuk menikahkan. Jadi kalau ada seorang perempuan mau nikah, yang berhak jadi walinya siapa? Ini penting nih. Karena kalau nanti yang kita jadikan wali orang yang gak berhak jadi wali, gak sah pernikahannya. Maka kita bicara ketika ada perempuan mau nikah, siapa yang berhak menjadi wali yang menikahkan si perempuan tersebut. Maka di sini disebutkan aulal auliya wa haqquhum bitazwij, yang paling berhak di antara wali-wali, wa haqquhum, yang paling utama dan yang paling berhak bitazwij, untuk menikahkan calon mempelai wanita, siapa? Al-ab, bapaknya. Selama masih ada bapaknya, bapak kandung ya, bukan bapak angkat ya. Kalau bapak angkat tidak dianggap, bapak kandung. Selama masih ada bapaknya dan bapaknya memenuhi syarat untuk jadi wali, maka nggak boleh yang lain yang jadi wali, kecuali kalau bapaknya mewakilkan ke orang lain. Saya nggak bicara mewakilkan, ini bicara hukum asalnya dulu. Siapa yang berhak menjadi wali? Bapak kandung. Kalau bapak udah nggak ada, baru tsummal jad abul ab. Setelah itu kalau bapak nggak ada, al jad, kakek dari bapak, bukan kakek dari ibu, bapaknya bapak, bukan kakek dari ibu. Kalau kakek dari ibu nggak berhak untuk menikahkan. Kakek dari bapak, abul ab, al-jad abul ab, bapaknya bapak. Ini dalam mazhab Syafi'i. Dalam sebuah riwayat disebutkan dalam mazhab Malik itu bahwasanya al-akh aula minal jad, saudara lebih berhak daripada kakek. Kalau mazhab Syafi'i enggak, kakek lebih berhak daripada saudara. Ya. Bapak enggak ada, kakeknya. Wa in ala, terus ke atas. Jadi misalkan ada perempuan namanya Fatimah binti Husain bin Ali bin Hamid. Husain udah nggak ada nih. Kalau ada Husain bapaknya langsung. Husain udah nggak ada, meninggal muda. Tapi bapaknya Husain masih ada, si Ali. Maka yang jadi wali siapa? Ali. Husain udah kagak ada, Ali udah nggak ada. Ternyata buyutnya dia Hamid ini masih ada, panjang umur, 150 tahun umurnya, masih seger lagi. Maka ketika Husain nggak ada, Ali nggak ada, tapi Hamid masih ada, yang jadi wali siapa? Hamid. Wa in ala, terus ke atas. Jadi selama kakek masih ada, dia yang berhak menjadi wali. Kakek langsung. Kalau kakek udah nggak ada bagaimana? Bapak nggak ada, kakek nggak ada, dan dua ini, bapak kakek, hanya dua ini yang punya hakul ijbar. Sebagaimana kita dibahas ya. Selain bapak atau kakek tidak memiliki hakul ijbar. Selain bapak atau kakek nggak memiliki hakul ijbar. Nah, setelah bapak atau kakek bagaimana? Nah, ini kalau di tengah masyarakat nih, bapak nggak ada, kakek nggak ada. Kalau di tengah masyarakat, Anda mau tanya, orang-orang bilangnya siapa setelah itu walinya? Hah? Paman. Itu yang ramai di tengah masyarakat. Tuh bapaknya udah nggak ada, kakeknya nggak ada. Oh berarti pamannya, saudara bapaknya yang jadi wali. Kita menghormatin yang lebih tua. Nah, ini bukan soal menghormatin lebih tua, ini soal hukum. Udah ada aturannya. Setelah bapak dan kakek nggak ada, maka yang menjadi wali siapa? Al-akh asyaqiq, saudara kandung, saudara sebapak seibu. Kalau saudaranya memenuhi syarat. Ini ana ceritakan itu kejadian depan mata kepala ana kejadian. Ya, saudara ini ada perempuan anak yatim, bapaknya udah meninggal, kakeknya udah meninggal. Dia punya saudara kandungnya udah balik dan memenuhi syarat jadi wali. Cuman ya, saudara kandungnya belum punya KTP, umurnya 16 tahun. Waktu itu begitu mau terjadi pernikahan, depan mata kepala anak sendiri Anda lihat. Ya, akhirnya KUA-nya ngotot, oh enggak, walinya paman. Kenapa? Karena saudara kandungnya belum punya KTP. Untung ada habaib, ada kiai saat itu yang hadir di acara akad nikah. Akhirnya salah satu habaib yang sangat berpengaruh di kota tersebut ngomong ke KUA, enggak,
Saudara kandungnya ada nggak? Ada. Udah balik saudara kandungnya, balik. Sehat, normal otaknya, normal. Ya berarti dia jadi wali. Nggak ada urusan. Urusan ente mau catat di administrasi paman urusan lain. Itu urusan administrasi. Tapi secara hukum walinya adalah saudara kandung. Kalau saudara kandung masih ada, kemudian lompat langsung walinya ke paman, padahal saudara kandungnya nggak ada. Pamannya ketika itu selama ada saudara kandung nggak berhak buat jadi wali. Dia menikahkan, nggak sah. Makanya di sini disebutkan di syarahnya, ya, bahwasanya walau zawwajal ab'adu ma'a wujudil aqrabil akmal batalan nikah. Batalan nikah. Andai kata wali yang ab'ad. Jadi ada istilah wali akrab, ada wali ab'ad. Yang lebih dulu nih urutannya disebut akrab. Yang urutannya lebih jauh disebut ab'ad. Selama ada yang urutannya lebih dekat, nggak boleh yang lebih jauh. Nah, falau zawwajal ab'adu ma'a wujudil aqrabil akmali batalan nikah. Kalau yang wali ab'ad menikahkan padahal wali akrabnya ada dan wali akrabnya memenuhi syarat. Kecuali nanti ada 10 kasus wa asyaratun sawalibul wilayah kufrun fiskun wasibalil ghaya, itu akan kita bahas sendiri nanti pembahasan. Selama wali akrabnya memenuhi syarat, maka wali ab'ad nggak berhak menikahkan. Kalau dia tetap menikahkan padahal ada wali akrabnya, maka batalan nikah. Nikahnya batal. Jelas apa kagak? Baik. Selanjutnya, thummal akh asyaqiq. Kemudian akh syaqiq walinya. Kalau bapak nggak ada, kakek nggak ada, akh syaqiq. Thummal akhul ab. Kemudian yang berhak jadi wali berikutnya saudara sebapak. Saudara kandung nggak ada, baru saudara sebapak. Nah ini anak pernah kejadian nih. Kalau ini khilaf, makanya verifikasi tentang keberadaan wali itu penting. Ada salah satu daripada masyayikhi asatidati ketika menikahkan. Jadi wali perempuannya yatimah, bapaknya udah nggak ada. Kemudian akhirnya kakeknya juga udah nggak ada, yang menikahkan saudaranya. Nah perempuan ini punya saudara kandung, punya saudara sebapak. Waktu itu ini ulama sepakat nih, keluarga mau mewakilkan untuk jadi wali salah satu ulama yang hadir itu, karena wali ini ulama yang hadir ini guru dari si perempuan dan guru dari pengantin lakinya. Jadi untuk tabarrukan mau diwakilkan. Udah, akhirnya diwakilkan, selesai akad nikah. Begitu selesai akad nikah, ana lihat videonya, ana datang telat. Ulama ini nggak tahu kalau si perempuan ini punya saudara sebapak, punya saudara kandung. Begitu anda lihat di videonya, yang mewakilkan ke ulama ini saudara sebapak. Padahal saudara kandungnya masih ada. Akhirnya datengin, Ustadz, al-afu Ustadz, barusan itu yang mewakilkan ke antum ahli ab. Ini ulamanya fagih, cuman karena ini masalah verifikasi. Kadang-kadang ulamanya tahu hukum, tapi kadang-kadang karena pihak keluarganya nggak ngasih tahu, akhirnya salah verifikasi. Ini verifikasi ini penting. Afwan Ustaz, tadi yang menikahkan, yang mewakilkan ke antum ahli ab. Padahal akh syakiknya masih ada Ustaz. Wah, ahli ab itu? Iya. Kok nggak ada yang ngabarin ana? Iya Ustaz, ana lihat di video tadi, ana terlambat datangnya Ustaz. Oh ya akhir. Udah langsung. Ente langsung panggil akh syakiknya, ajak akh syakiknya ke pengantin perempuan, suruh perempuannya pengantinnya izinkan ke akh syakik, kemudian abis itu ajak akh syakiknya ke kamarannya. Bawa saksi 2 orang, kita nikahin ulang. Untung belum sampai masuk kamar. Itu pentingnya harus ada orang yang ngerti fikih dan yang paham keadaan keluarga yang hadir dalam akad nih. Jangan yang dibikin cuma urusan dekor aja, urusan desain aja, urusan bunga aja, urusan makanan aja, urusan gubuk kagak rapi-rapi, urusan fikihnya kagak diperhatiin. Padahal itu yang paling penting yang berkaitan dengan keabsahan nih nikah. Udah langsung katanya, ente ana ajak, anda panggil saudara kandungnya, anda ajak ke pengantin perempuan. Pengantin perempuannya anda jelasin, al-afu ini tadi ada kesalahan hukum, harusnya yang mewakilkan dia. Saudara sebapaknya karena ngerasa lebih tua, begitu anda bilangin malah tersinggung, marah. Ya sebodoh amat, kita mau ngejalanin hukum, dia mau marah mau apa, yang penting kita udah kasih tahu baik-baik dan nggak di depan orang, nggak kita permalukan. Orang nggak tahu. Kita nggak perlu permalukan di depan orang juga. Nah, ajak, nah jelasin ke pengantin perempuan, al-afu tadi ada kesalahan, ini harus nikah ulang, ente izinkan ke saudara kandung ente, karena perempuannya ini thayyib.
Dan juga kalau kan nggak bisa jadi wali mujbir juga, diizinkan secara sharih sama dia, saya izinkan kepada kamu menikahkan saya dengan fulan. Udah, anak ajak walinya nih, saudara kandungnya, ajak 2 saksi datang ke kamarnya ustadz tersebut sama pengantinnya, dinikahin ulang, selesai sah. Ala kulli hal, untungnya belum sampai masuk kamar, tapi udah sampai salaman nyium jidat sih. Udah sampai, nggak dosa, dia nggak tahu, dipikir sah. Mudah-mudahan diampunin sama Allah Ta'ala. Udah sempet nyium jidat, anda lihat di video aja. Moga dima. Jelas ya? Selama masih ada saudara kandung, nggak boleh saudara sebapak. Thummal pakai thumma, tertib. Thummal syaqiq, thummal li'ab. Baru setelah itu saudara sebapak. Kalau saudara sebapak nggak ada, bagaimana? Ibnul syaqiq, ponakan dari saudara kandung, anaknya saudara kandung. Ibnul syaqiq, anak dari saudara kandung. Kalau anak dari saudara kandung nggak ada, bagaimana? Ibnul li'ab, maka anak dari saudara sebapak. Ibnul li'ab. Wa insaful, dan seterusnya ke bawah. Enggak dong, ponakan. Ponakan, bukan misanan. Ibnul anak dari ponakan. Anak dari saudara, berarti apa? Ponakan yang ngawinin. Kalau ponakan nggak ada, baru al-am, baru paman. Bayangin, didahuluin ponakan dari, ini kalau orang nggak ngerti fikih repot ini, ngamuk-ngamuk. Bagaimana ceritanya? Aneh pamannya, ngapa jadi anak kecil nih? Wah, nggak bisa, aturannya begitu. Kenapa kok ponakan lebih didahulukan? Karena dia ketemunya di nasab yang lebih dekat. Ketemunya di mana? Bapak. Saudara ketemunya di bapak, ponakan ketemunya di bapak. Kalau paman ketemunya di nasabnya di kakek. Sepupu juga ketemunya nasabnya di kakek. Tapi kalau ponakan ketemunya di ponakan kita kan, anak ukhti, anak adik yang perempuan, atau enggak anak-anak bagi ukhti, bagi adik yang perempuan itu sama-sama nasabnya ketemu di abahannya Abdurrahman. Di bapak langsung lebih dekat. Makanya dia lebih didahulukan daripada paman. Sedangkan ukhti sama paman ana nasabnya ketemunya di kakek ana. Maka yang nasabnya lebih dekat didahulukan, lebih berhak untuk jadi wali al-aqrab, dia lebih berhak. Jelas ya? Jadi tadi urutannya yang pertama apa? Ini yang saya ulangin nih. Yang pertama bapak. Kalau nggak ada bapak, kakek. Kakek dari bapak, dari ibu? Dari bapak. Kalau nggak ada kakek, saudara kandung. Nggak ada saudara kandung, saudara sebapak. Ini makna nggak ada nanti akan saya perjelas. Imma betul-betul nggak ada, imma nggak memenuhi syarat. Nanti akan ada di bab berikutnya. Ya. Kalau nggak ada saudara sebapak, ponakan dari saudara kandung, anaknya saudara kandung. Kalau nggak ada ponakan dari saudara kandung, ponakan dari saudara sebapak. Jelas ya? Nah. Tsummal amu syaqiq. Kalau itu semua nggak ada, baru paman kandung. Jadi paman kandung jauh paman kandung itu. Tsummal amu syaqiq, kemudian paman kandung. Kalau nggak ada paman kandung artinya saudara kandung bapaknya perempuan. Paman kandung tuh, saudara kandung dari bapaknya si perempuan. Jadi si paman itu sama bapaknya saudara, sebapak seibu, paman kandung. Tsummal amu li'ab, kemudian paman sebapak. Anda kira kalau ini kan udah lagi belajar faraid semua, jadi nggak asing, istilah-istilah ini nggak asing, nggak perlu Anda jelaskan secara rinci. Tsummal amu li'ab, kemudian paman sebapak. Al-am li'ab, paman sebapak. Artinya saudara sebapaknya ayah kita, saudara sebapaknya ayah si perempuan. Am li'ab. Kalau nggak ada juga paman kandung, paman sebapak, bagaimana? Baru thumma ibnul ami syaqiq, baru sepupu dari paman kandung. Ya, sepupu kandung, sepupu dari paman kandung, anak dari saudara kandungnya bapak si perempuan tadi. Thumma ibnul am li'ab, kemudian kalau nggak ada juga baru ponakan, sepupu dari paman sebapak. Sepupu dari paman sebapak, anaknya saudara sebapak ayahnya si perempuan. Wa insaful, dan seterusnya ke bawah. Apa secara bahasa yang benar wa insaful, wa insafal, Beb? Safal ya.
Abu Insafal. يحتاج تحقيق في المعاجم اللغوية. ثم عم الأب. ثم عم الأب. Ya, kemudian pamannya bapak. Ya berarti saudaranya kakek. Ammul ab. Thumma ibnuhu, kemudian anak dari pamannya bapak. Berarti sepupunya bapaknya dia. Sepupunya bapaknya dia. Wa insaful. Wa insafal. Thumma ammul jad. Kemudian setelah itu paman dari kakek. Thumma ibnuhu wa insafal. Kemudian anaknya dan seterusnya ke bawah. Saya kasih gambaran ya. Mana nggak ada spidol, Ustaz. Udah nggak usah kayak ginian deh. Kalau nanti yang di Zoom nggak kedengeran. Storing gitu. Baik. Ada perempuan, anak-anaknya dianggap Sofia. Ya. Sofia untuk Hanif. Umar, ya, besok dia punya saudara, ini dia punya Lufa, ya dari Lufa ada Sofia, ada Abu Bakar, ada lagi anggap, anda juga lagi anggap nih, anggap doang ya, jangan salah paham anggap. Bahayanya ketik di papan tulis ini soalnya nih. Anggap nyari penyakit itu. Anggap ada lagi. Siapa itu Salah namanya? nyebut nama bahaya ini. Fulana deh, Fulana. Fulana. Nah, dari Fulana anda dapat anak. Hussein. Ali. Ya. Rahman, Walidi. Pantesan nggak pakai mic aja. Fadila. Jadi kamera nggak di off dulu. Kelihatan. Aman. Contoh, bukan doa contoh. Anak kandung. Hanif. Oleh Umar. Ya, anggap abahnya kawin lagi. Siapa? Maryam. Anak Hanif. Ya. Umar Zubaida, Hijati Zubaida, anak Ahmad, Lukman. Ya. Jadi tidak anak satu lagi lupa namanya. Anak Abdullah. Lukman punya anak Ali. Abdullah. Ya, Abu Bakar anggap punya anak Ahmad. Salim. Abu Bakar punya bini dua. Khalil menurun. Kemudian ini Ladi Hussein.
Anggap punya anak Hasan. Hasan. Udah segini dulu. Ya, perhatikan baik-baik. Syuf. Nih, kita fokusnya pengantin perempuannya Sofiyah namanya ya. Pengantin perempuannya Sofiyah, calon pengantin perempuan. Anggap. Nah, kalau Sofiyah mau nikah, maka walinya siapa? Hanif, abahnya langsung. Hanif nggak ada, tapi Abdurrahman abahnya Hanif masih ada. Berarti walinya siapa? Abdurrahman. Kalau Hanif masih ada, bisa nggak Abdurrahman jadi wali? Nggak bisa. Maka al-aqrab fal-aqrab, yang lebih dekat. Jelas ya? Baik. Hanif udah nggak ada, Abdurrahman udah nggak ada, tapi buyutnya Umar masih ada nih, buyutnya Sofiyah. Berarti walinya siapa? Umar. Karena abul ab wa in ala. Ya. Nah, anak kasih nomor 1, 2, 3. Ya. Kemudian abahnya Sofiyah namanya Hanif udah nggak ada. Kemudian yang namanya Abdurrahman kakeknya udah nggak ada, Umar udah nggak ada. Berarti berikutnya yang berhak jadi wali siapa? Abu Bakar atau Fagih. Siapa nanti yang dipilih di antara salah satu keduanya? Bab berikutnya akan dibahas. Kalau dalam satu tingkatan ada beberapa wali, nanti akan dibahas di bab berikutnya. Ya, maka saudara kandung Abu Bakar atau Fagih yang jadi wali. Nah, Abu Bakar sama Fagih, Sofia punya saudara kandung, punya saudara sebapak. Misalkan, contoh sesuai dengan yang ada di kitab. Bahaya nih kedengeran ke dalam ini soalnya nih. Contoh, ini fikih. Sofia punya saudara kandung, namanya Abu Bakar Fagih. Anggap dia punya saudara sebapak, namanya Husain dan Ali. Andai kata Abu Bakar masih ada atau Fagih dan memenuhi syarat untuk jadi wali, boleh nggak saudara sebapak yang jadi wali? Nggak boleh. Berarti ini nomor 4 nih. Abu Bakar Fagih nomor 4. Nah, saudara sekandungnya Sofia udah nggak ada, tapi dia punya saudara sebapak. Maka sekarang yang jadi wali siapa? Saudara sebapak, Husain atau Ali. Nomor 5. Ya. Kemudian lanjutannya, saudara sebapak udah nggak ada, saudara kandung nggak ada, saudara sebapak nggak ada. Ternyata Sofia udah agak tua nih, udah punya ponakan. Abu Bakar udah punya anak, anaknya udah gede. Namanya Ahmad sama Salim. Berarti Ibn Akh Syaqiq. Ibn Akh Syaqiq. Kalau saudara sekandung udah nggak ada, saudara sebapak udah nggak ada, maka yang jadi wali adalah Ibn Akh Syaqiq, ponakan dari saudara kandung. Nomor berapa nih berarti? 6. Ponakan dari saudara sekandung nggak ada, mungkin karena saudara sekandungnya masih kecil-kecil. Tapi dia punya keponakan dari saudara sebapak. Husain bin Hanif atau Ali bin Hanif punya anak namanya Hasan, udah gede anaknya bisa jadi wali. Berarti yang jadi wali ponakan dari saudara sebapak namanya Hasan. Ini nomor berapa berarti? 7. Jelas ya? Jelas ya? Baik. Bapak nggak ada, kakek nggak ada, bapaknya kakek apalagi, saudara sekandung yang udah dewasa atau memenuhi syarat nggak ada, saudara sebapak juga nggak ada, apalagi ponakan nggak ada. Berarti sekarang yang jadi wali siapa? Paman, pamannya Sofia. Berarti di sini siapa? Soleh atau Umar. Nomor berapa berarti Soleh atau Umar nih? 8. Soleh atau Umar? Soleh bin Abdurrahman, Hanif bin Abdurrahman, Umar bin Abdurrahman. Jelas ya? Nggak ada juga paman Syaqiq, saudara kandungnya bapak. Kenapa Soleh di sini sama Umar jadi walinya Sofia? Karena di saudara kandung dari Hanif. Paman kandung nggak ada. Oh ternyata Hanif punya saudara sebapak, namanya Hamid bin Abdurrahman, Hanif bin Abdurrahman. Cuman Hamid dari ibu namanya Maryam, Hanif dari ibu namanya Fadilah, saudara sebapak. Berarti amli ab, paman, saudara sebapaknya bapak. Maka berarti berikutnya kalau nggak ada paman kandung, dia yang menjadi wali. Nomor 9. Jelas ya? Nah, selanjutnya, kalau nggak ada paman sebapak, siapa lagi? Ibnul Am Li'ab, Ibnul Am Syaqiq, anaknya Soleh. Oh belum menulis anaknya Soleh. Si siapa? Hasan. Anaknya Soleh, Hasan bin Soleh bin Abdurrahman. Ya, nomor berapa nih berarti? 10.
Kalau nggak ada juga Ibnul Am li'ab, Ibnul Am syakik, baru Ibnul Am li'ab. Anggaplah siapa yang namanya Abdullah bin Hamid bin Abdurrahman. Nomor berapa? 11. Dan seterusnya. Kalau nggak ada juga bagaimana? Nah, berarti ini kan Hasan ini sama Sofia jatuhnya apa hubungannya? Hasan sama Sofia jatuhnya apa? Sofia bin Hanif bin Abdurrahman, Hasan bin Saleh bin Abdurrahman. Apa hubungannya? Sepupu. Nah, berarti ketika paman sekandung nggak ada, yang jadi wali sepupu kandung. Begitu pula Abdullah bin Hamid bin Abdurrahman. Itu sama Sofia hubungannya apa jatuhnya? Sepupu. Nah, ketika paman sebapa nggak ada, maka yang jadi wali adalah sepupu dari anak dari paman bapak. Nggak ada juga. Sepupu kandung, sepupu sebapa nggak ada, maka berikutnya yang jadi wali adalah ammul ab. Ammul ab, Anda belum nulis nih. Oh ada ammul ab nih. Ammul ab, pamannya Hanif siapa? Saudaranya Abdurrahman, Ahmad, Luqman, saudaranya kakek, ammul ab. Ya. Nomor berapa itu terakhir? Pusing sendiri akhirnya. 12. Ammul ab nggak ada, maka ibnu ammil ab, syakik. Ammul ab li ab dulu ya, li ammul ab thumma ibnuhu. Ammul ab thumma ibnuhu. Wa in safal ibnul am li ab, berarti siapa ya? Abdullah bin Luqman, Ali bin Luqman. Ini nomor 13 dan seterusnya. Jelas apa kagak? Tadi Anda mau bahas, kenapa saudara lebih didahulukan dari paman? Dalam menjadi wali, Sofia punya saudara Abu Bakar bin Hanif bin Abdurrahman, Sofia bin Hanif bin Abdurrahman. Sofia punya paman namanya Soleh bin Abdurrahman. Kenapa saudara bahkan keponakan lebih didahulukan dari paman? Karena ketemu nasabnya lebih dekat. Abu Bakar sama Sofia sama-sama ketemunya di Hanif. Ahmad sama Sofia sama-sama ketemunya di Hanif. Sedangkan Sofia sama Soleh ketemunya di Abdurrahman. Karena ketemu nasabnya lebih dekat, maka dia yang berhak menjadi wali. Jelas ya? Baik. Waqis ala dzalik. Silahkan terapkan di kasus masing-masing. Selesaikan dulu, Ustaz. Baik, kita lanjutkan. Tadi sampai di mana? Thumma ammul jad, kemudian pamannya kakek. Ya, berarti saudaranya buyut. Pamannya kakek berarti saudaranya buyut. Thumma ibnuhu, kemudian anaknya. Anaknya berarti misanannya kakek. Wa in safal thumma ammu abil jad, kemudian paman dari bapaknya kakek, thumma ibnuhu, kemudian anaknya. Ini udah makin susah ada tuh ketemu. Tapi ada kasus, Anda nemuin kasus seperti ini baru. Nah ini enaknya kalau kita ngaji ada pengalaman nemukan kasus-kasus. Ada satu perempuan sepupu ibu Ana, nggak sebut nama, Fulana binti Attas bin Salim bin Husain al-Attas. Bapaknya Attas sudah nggak ada, apalagi Salim makin nggak ada lagi. Saudaranya dia udah meninggal. Kemudian bapaknya nggak punya saudara laki-laki. Bapaknya nggak punya saudara laki-laki yang masih hidup. Saudara laki-laki yang masih, ponakan gak ada. Akhirnya bapaknya ada saudara laki-laki yang udah meninggal. Saudara laki-laki bapaknya udah meninggal, punya anak tapi anaknya udah meninggal. Anaknya punya anak lagi, itu yang jadi wali. Nah, jadi sepupu ibu Ana Syarifah binti Ahmadun bin Ali bin Husain. Uminya Nur, Syarifah Nur binti Salim. Nur binti Salim punya saudara namanya Attas bin Salim. Attas bin Salim punya anak perempuan. Anak perempuannya belum nikah. Siapa walinya? Nah, sempat bertanya kita, siapa walinya? Attasnya udah meninggal. Anak lakinya Attas, saudara lakinya si perempuan udah meninggal.
saudaranya ponakan gak ada, ponakan dari saudara laki. Kalau ponakan dari saudara perempuan bisa apa kagak? Nggak bisa, nggak dianggap ya. Saudara lakinya atos udah meninggal, udah nggak ada, udah Hadramut, meninggal zaman dulu. Anak dari saudara laki berarti kan am itu. Ibnul amnya udah nggak ada. Yang ada ibnil am, berarti wain safal. Ibnul am wain safal masih ada di Saudi. Ibnul amnya itu yang jadi wali jadi. Ada, jadi jangan dipikir ulama nih nulis kemudian nggak ada contohnya. Ada, kasusnya ada kejadian. Anda nemuin ternyata yang ada masih ibnil am, masih hidup di Saudi. Itu yang berhak menjadi wali. Cuman Beb jaraknya jauh bagaimana ya? Gampang, bisa ditaukil. Kalau nggak mau ribet bisa juga pakai wali hakim. Kalau jaraknya jauh seperti itu nanti kasus lagi. Tapi dalam konteks ini kita pengen tahu walinya dia siapa, pengen tahu dulu. Maka penting, verifikasi itu penting. Jelas atau tidak? Makanya kalau ada orang laki nikah mesti ngasih tahu ke anaknya siapa keluarganya biar paham. Jangan kadang-kadang ada orang laki main kawin di gunung. Tuh anak habis itu ditinggalin anak perempuan, dia kagak tahu saudaranya siapa, dia kagak tahu pamannya siapa. Akhirnya begitu nikah dia nggak tahu walinya siapa, kesian. Kalau cuma sekedar wali bisa ke wali hakim ujung-ujungnya. Tapi kalau dia harus nikah sama orang ternyata mahram sama dia, bahaya. Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Kita diperintahkan untuk mempelajari nasab, tahu siapa saudara bapak, siapa saudara kakek, siapa keluarga, supaya bisa menyambung tali silaturahmi. Selain itu supaya kita tahu implikasi-implikasi yang timbul dari lahirnya sebuah hukum. Nah, wa insafal wa hakadha ala hadha tertib fi sairil asabat, dan beginilah sesuai dengan tertib yang telah disebutkan fi sairil asabat, dalam semua asabah. Wa yuqaddamu syaqiqu minhum ala man kana li'ab. Selalu dalam berbagai kasus yang syakik lebih didahulukan daripada yang li'ab. Fa idza lam yujad ahadun min asabati nasab fal mu'tiq. Kalau enggak ketemu salah satu pun daripada nasabah nasab, maka mu'tiq. Maka yang jadi wali adalah mu'tiq, yang memerdekakan si perempuan tersebut. Kalau perempuannya pernah jadi budak. Kalau enggak ada mu'tiqnya bagaimana? Fa asabatuhu, maka asabat dari si mu'tiq itu tadi. Kalau nggak ada juga maka thumma mu'tiqul mu'tiq, orang yang memerdekakan si mu'tiq. Nah, udah jarang nih kasusnya nih. Mungkin untuk saat ini nggak ada, mungkin wallahu alam ke depannya ada apa enggak. Thumma asabatuhu, kemudian asabah dari mu'tiqul mu'tiq, thummal hakim. Kalau itu semua nggak ada baru pindah ke wali hakim. Tapi nanti akan disebutkan asyruna zawwajal hakim wa admun wali wal faqd wal ihram wal adlu safar ila akhirih. Nanti akan disebutkan ada kasus 20 kasus hak kewalian pindah ke wali hakim. Insya Allah nanti 2 pertemuan lagi kita akan masuk ke pembahasan itu. Jadi ada 20 kasus yang mana hak kewalian itu yang menikahkan pindah ke wali hakim. Ya, petugas penghulu, wali KUA dan seterusnya. Nah, jelas atau tidak? Au naibuhu, atau yang mewakili daripada hakim yang diberikan kuasa untuk menikahkan. Ini seperti petugas KUA penghulu. Sampai sini ada pertanyaan? Fadhal. Itu bagus sidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habibana, tadi soal masalah wali antara akrab dan abad. Yeah. Ini si perempuan punya adik dan udah cukup umur. Adik laki. Dan bapaknya ada di Saudi. Itu bagaimana yang sah menurut saya pernikahan? Nah, kalau kasusnya seperti itu, bapaknya ada di Saudi, nanti akan ada pembahasannya. Itu berarti wali yang berhaknya ada di masafah qasar, jauh. Nah, kalau wali yang berhaknya dalam keadaan safar, maka hak wali bisa 2 solusi. Yang pertama, dia bisa mewakilkan. Bapaknya di Saudi, telepon pakai HP, saya wakilkan kepada saudara kamu fulan, atau saya wakilkan kepada kamu, wahai anakku, saudara lakinya, untuk menikahkan putri saya fulana dengan fulan. Bisa dengan cara seperti itu. Nah, kalau nggak ada seperti itu maka nanti walinya adalah wali hakim. Walinya wali. Nanti akan ada pembahasannya khusus membahas masalah itu. Fadhal Ustaz Salman. Di nomor 5 ini kan dikatakan summa ibnul akhi syaqiq. Nah, Dan nomor 6 summa ibnul akhi li'ab wa in safal. Ya kan? Nah, kemudian di sini di bawahnya itu wa yuqaddamu syaqiqu minhum ala man kana li'ab. iya. Nah, kenapa enggak setelah summa ibnul akhi syaqiq langsung misalnya kalau seandainya ibnul akhi syaqiq enggak ada nih.
Kan langsung ke Ibnul Akhi Li'ab nih. Kenapa enggak Ibnul Akhi Syaqiq, Beb? Kenapa enggak ke situ? Thumma Ibnul Akhi Syaqiq, thumma Ibnul Akhi Li'ab. Dan Wa'in Safal lagi. Nah, Kenapa kok Ibnul Akhi Syaqiq enggak Wa'in Safal gitu? nah ini ada pembahasannya di sini nih, ya. Sementara kan tadi di akhir tuh wa yuqaddamu syaqiq minhum ala man kana li'ab. Syuk. Syukran Habib. Taib. Di sini diambil dari Mishkatul Masabih. Di sini disebutkan ya. Ala tertib irtihim wal ba'id min jihad al muqaddamah yuqaddam ala al qarib min al jihad al muakhkhar fa ibn al akh wa in safal yuqaddam ala al am wa in qurb wa in ittahadat al jihad dun al qurb quddim al aqrab. Nah, syuf. Wa in ittahadatil jihah. Nih perhatikan baik-baik, ada ibarat seperti ini. Wa in ittahadatil jihatu dunal qurb quddimal aqrab. Fayuqaddamu ibnul akh li'ab ala ibnil akh li'abawain. Ya. Kalau jihadnya sama, posisinya sama-sama akh. Ya, posisinya sama-sama akh dari jalur akh. Tapi selevel jihadnya, tapi kedekatannya berbeda. Maka yang didahulukan adalah yang lebih dekat. Contoh tadi, Al-Akh Syaqiq itu dia menjadi wali dari jalur ukhuwah karena dia akh. Kemudian Ibnul Al-Akh Li'ab karena akh. Kemudian ada Ibnul Akh Syaqiq. Ibnul Akh Syaqiq itu dia menjadi wali karena dia ponakan dari jalur akhnya itu. Jihadnya sama-sama dari akh. Jihadnya sama-sama dari jalur akh. Tapi dari segi kurupnya berbeda. Kedekatannya lebih dekat. Yang Al-Akh Syaqiq langsung lebih dekat daripada Al-Akh Li'ab langsung lebih dekat daripada Ibnul Akh Syaqiq. Maka ketika jihadnya sama tapi kedekatannya berbeda, maka Al-Aqrab didahulukan. Itu jawaban. Hah? Kaidahnya seperti itu. Jadi dicatat nih, ada kaidahnya. Ya, wa in ittahadatil jihatu dunal qurbi quddimal aqrabu. Fayuqaddamu ibnul akh li'ab ala ibnil akh li'abawain. Ibnil akh li'abawain. Nah, kalau ada kasus kan wa in safal tuh, wa in safal. Ada ponakan langsung tapi li'ab. Ada cucu ponakan tapi syakik. Jadi cucunya saudara kandung. Mana yang didahulukan? Ini kan sama-sama jalurnya dari ukhuwah. Jihadnya sama-sama dari jalur ukhuwah. Maka yang didahulukan kalau seperti itu adalah akrab. Ibnul akh li'ab lebih didahulukan daripada ibnil akh asyaqiq. Jadi wa in ittahadatil jihatu dunal qurbi quddimal aqrabu. Karena faktor qurubnya lebih didahulukan di situ. Fayuqaddam ibnul akh li'ab ala ibnil akh li'abawain. Jelas ya? Nah, dan juga nih catat penting kaidah, wala wilayata liqarabatil Catat tuh, wala wilayata liqarabatil ka abil wal akhli wal khal. Itu penting juga. Ya. Kekerabatan dari jalur ibu enggak menjadikan dia berhak untuk jadi wali. Ya, enggak berhak menjadi wali. Seperti apa? Seperti kakek dari jalur ibu nggak bisa jadi wali. Kemudian juga saudara seibu nggak bisa jadi wali. Kemudian juga saudaranya ibu khal. Apa kalau bahasa Betawinya? Beda nggak am sama khal bahasa Betawi? Sama ya? Sama-sama encing ya? Iya. Bahasa apa Jawa apa yang beda? Ada yang beda. Nah kalau Pak D dari bapak, kalau Pak Le saudaranya ibu. Nah, Pak D berarti am, Pak Le khal. Pak Le kagak bisa jadi wali. Pak Le kagak bisa jadi wali. Khal. Sama ya, dua-duanya balik itu. Itu kesemuanya. Ada pertanyaan lagi? Fadhal, Buya Majid. Terima kasih. Tadi disinggung masalah
antisipasi jangan sampai ternyata masih mahram. Ya. Di tahun 85 pernah kejadian Bib, karena suami istri ini firaq, sang bapak membawa perempuan, sang ibu bawa laki-laki. Begitu dewasa, singkat cerita, ternyata kakak adik ini nikah Bib. Nikah. Begitu nikah, punya anak, baru ketahuan Bib. Ternyata suami istri ini ternyata kakek adik. Allah. Nah, yang jadi pertanyaan, ini ditolak atau difasakh? Otomatis fasakh. Fasakh. Otomatis ketika dia tahu itu adalah mahramnya otomatis fasakh. Yang kedua, Bib. Bukan fasakh, memang nggak sah dari awal. Kalau fasakh itu udah sah, kemudian dilepaskan fasakh. Fasakh. Biasanya karena ada uyubun nikah atau seperti apa. Kalau ini memang udah nggak sah dari awal. Nggak sah. Jadi nggak sah dari awal, dipisahkan. Yang kedua, apakah anaknya itu mendapatkan warisan atau tidak? Terima kasih, Bib. Nah, ini wataknya kan watak syubhah. La yusufu bil hil wala bil hurmah. Apakah anaknya dapat warisan apa enggak? Kalau dari ibu dapat. Dari ibu otomatis dapat, karena dari ibu dia tetap muntasib. Dari bapak banu raja. Ana mutalaah dulu. Wallahu a'lam. Hadza yahtaj murajaah. Wallahu a'lam. Tapi al-walad liwata' syubhah muntasib. Al-walad liwata' syubhah muntasib Sayyidah. Muntasib. Ada pernah kasus seperti ini. Ana pernah menanyakan kasus seperti ini. Tapi nanti kita murajaah lagi, dan ada guru kita di sini nanti bisa ditanyakan lagi ke beliau. Ada kasus seperti ini. Belum lama kejadian, dan ana nanyakan ke Syekhuna Dr. Abdurrahman. Ada seorang laki-laki nikah sama seorang perempuan. Waktu dinikahkan itu yang menikahkan bapaknya si perempuan. Seolah-olah ini anak kandungnya. Singkat cerita, nikahlah terjadi, jalan sekian tahun, dapat anak. Setelah dia dapat anak, baru ketahuan ternyata dia adalah anak zina si perempuan itu. Berarti kan kalau anak zina harusnya bukan bapak biologisnya yang menjadi wali, adalah wali hakim. Dia baru ngaku bapaknya setelah sekian tahun. Dia ngerasa berdosa, dia ngaku akhirnya. Maka bagaimana pernikahannya? Wataknya dihukumi watak syubhat karena dua ini nggak tahu. Tapi bapak ibunya dosa karena menyembunyikan. Bapak ibunya dosa karena menyembunyikan. Tapi suami istri ini wataknya watak syubhat. Seketika itu dia tahu, buru-buru nikah lagi dari ulang. Nikahnya sama wali hakim. Yang udah lalu bagaimana? Yang udah lalu nggak dosa. Karena wataknya watak syubhat, karena dia nggak tahu. Anaknya bagaimana? Dinisbatkan apa enggak? Dinisbatkan anaknya tetap. Karena wataknya dianggap watak syubhat. Nah, ini kasusnya serupa tapi nggak sama. Maka yang antum tanyakan, ana harus murajaah dulu. Wallahu a'lam. Nanti ana murajaah, ana kabarin insyaallah. Kalau sudah ada beliau. Taib, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, karena guru kita sudah datang. Hakadha minni wal afu minkum. Nanti diingetin Buya Majid ya. Ya, PR-nya diingetin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.